Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat berjumpa di pagi ini dalam edisi Rabu 4 Mei 2022. Kita bersama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali ingin menyelami kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhkanlah hati kami, buatlah kami dapat mengerti firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami, khususnya dalam menjalani perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Engkau yang mengatakannya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ada ungkapan orang Toraja yang mengatakan, "Akena oni siksak, batu oni na olo-olo susi manuk-manuk, maading ditimbang-timbang diperangi. Maondongan naraka kekada pak pakilalan na misa ululotong batu tolino na latang diperangi." Saudara, pagi itu Petrus dan kawan-kawan tidak mendapat ikan seperti biasanya. Yesus memanfaatkan kesempatan untuk mengajar para nelayan yang sedang dirundung masalah. Mereka dirundung kekecewaan karena sedang apes, tidak mendapat ikan sepanjang malam. Kelihatannya Petrus setengah hati mengikuti kata-kata Yesus. Ia segan tetapi disuruh guru. Ayat 5 pembacaan kita. Nampaknya ia terpaksa saja membuang jalannya. Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruh, maka aku membuang jala sekali lagi." Hasilnya tak terduga, dan Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan.
bahkan rela menjadi muridnya. Saudara yang diberkati Tuhan, keahlian dan pengalaman tentu penting, tapi tidak cukup menjamin kelangsungan hidup ini. Mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pendidikan dan asah keterampilan sangat perlu, namun harus dibarengi dengan keseimbangan dengan mendengarkan apa kata Yesus bagi kita dalam kehidupan ini. Kita semua berpacu dengan waktu, berlomba dan bersaing merebut kesempatan-kesempatan yang ada. Waktu sangat cepat berlalu dan tidak cukup lagi untuk berkarya dan memenuhi kebutuhan hidup hingga tidak ada waktu dan kesempatan mendengar dan merenungkan apa sesungguhnya rencana Tuhan bagi hidup ini. Allah sudah merancangkan jalan hidup kita. Sambil berusaha dan berjuang setiap hari, luangkan hati dan waktu mendengarkan suara Tuhan yang terus mengarahkan dan menuntun hidup ini, hingga dalam menjalani hidup ini kita tidak kehilangan arah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami, Tuhan, yang menjadi kekuatan kami, semangat kami untuk menjalani kehidupan kami, khususnya untuk hari ini. Perkenankan kami dalam kuasa Roh Kudus senantiasa memberi hati untuk mendengar apa perintah Tuhan bagi kami. Tuhan, sungguh kami merindukan untuk terus berada dalam rancangan, rencana-Mu, dan juga segala perintah-perintah-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan untuk segala aktivitas kami hari ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini, kami bersama-sama berserah. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami dikuasai untuk dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan, berpikir dalam pikiran Tuhan, berkata-kata dalam kehendak Tuhan, dan melakukan segala perbuatan-perbuatan kami untuk memuliakan nama-Mu. Oh Bapa di sorga, jadikan kami berkat, di mana Tuhan memberi kami tanggung jawab untuk bekerja, untuk melayani. Bapa di sorga, untuk semua perjuangan-perjuangan dari semua anak cucu dan bahkan kami semua dalam meraih cita-cita, Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami. Kami serahkan untuk semua kerinduan kami bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Mungkin ada yang berada dalam ruangan ICU dan juga ada di kamar-kamar. Oh Tuhan, Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu. Kuatkan iman percaya dan kuatkan mereka untuk menerima akan segala perawatan, baik dari tangan medis, para medis, dan juga semua keluarga yang memberikan lawatan. Bapa di sorga, untuk semua sukacita dari semua hamba-hamba-Mu, keberhasilan dalam berbagai perjuangan dan juga dalam menata pekerjaan, usaha, dan juga dalam rangka Tuhan memberikan tanggung jawab untuk membagi segala pikiran, pengetahuan, dan juga tenaga bagi sesama. Tuhan, Engkau ada di atas setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga semuanya menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai kawan sekerja-Mu, untuk tetap kuat dalam pelayanan dan tetap sehati sepikir bersama dengan segenap kawan sekerja Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua jemaat terberkati melalui layanan-layanan yang terus gereja nyatakan, baik secara khusus di tengah-tengah anggota jemaat
Gereja Toraja Jemaat Amalan Ria pun juga semua yang menerima layanan kami yang dapat kami jangkau. Oh Bapa di sorga, ini kami Tuhan yang datang berserah kepadamu. Ampunkanlah segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita untuk menjalani aktivitas kehidupan kita hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini dan tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.